semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Cahya Cinta Kusma Putri, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang berasal dari sejarah-sejarah luhur dari berdirinya bangsa Indonesia sejak dahulu. Di dalam Pancasila terdapat banyak sekali nilai yang terkandung. Untuk dari itu kita harus mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Untuk itu ikuti terus dan simak terus video ini tentang apa saja nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebelum masuk ke pembahasan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila, lebih baik kita mengetahui apa itu pengertian dari nilai. Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan, keyakinan dalam diri masyarakat yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan memberi arahan bagi tindakan seseorang. Setelah mengetahui pengertian dari nilai, kita juga harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Kata panca berarti 5 dan kata sila berarti prinsip. Jadi, Pancasila merupakan 5 prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan nilai Pancasila sebagai nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu, atau bisa dibilang nilai ini sifatnya tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan melalui nilai instrumental dan juga nilai praktis. Contoh dari nilai dasar adalah yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat permusyawaratan, dan yang kelima adalah keadilan. Saya akan menjelaskan apa itu nilai instrumental dalam Pancasila. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental merupakan jabaran dari nilai-nilai dasar yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara. Nilai-nilai instrumental biasanya terwujud dalam bentuk sosial atau hukum yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mengurus sesuai dengan porsinya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian dan maksud dari nilai praktis dalam Pancasila. Nilai praktis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lanjut dari nilai dasar dan juga nilai instrumental. Nilai praktis dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun karena penjabaran nilai dasar dan juga nilai instrumental itu harus dilaksanakan secara selaras, maka nilai praktis juga perwujudannya tidak boleh menyimpang. Misalnya, pada sila ketiga, kita harus berperilaku menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tetapi banyak dari kita yang tidak mengerti arti dari sila tersebut. Bahkan mungkin kebanyakan orang hanya sekadar mengerti tapi tidak menerapkan nilai-nilai sila tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu merupakan contoh yang menyimpang dari penerapan nilai praktis di dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam tiap sila yang ada di Pancasila. Nilai pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan. Dari sila ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, menganut berbagai
berbagai macam agama dan bukan suatu negara yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti bahwa semua orang bebas untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, menghormati kebebasan beragama, dan tidak ada paksaan serta diskriminatif antar umat beragama. Nilai-nilai lainnya yang terkandung di dalam sila pertama ini, yang pertama adalah membina kerukunan di antara sesama umat beragama dan selalu meyakinkan diri bahwa kita itu semua saudara dan kita berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang dianut tiap orang merupakan masalah pribadi dari tiap individu dan tidak boleh disalahgunakan. Yang ketiga, kita harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang kedua merupakan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti bahwa kesadaran tiap individu harus berperilaku sesuai norma ataupun moral yang sudah ada di dalam kehidupan bermasyarakat, serta menerapkan kehidupan secara harmonis, secara bersama-sama, dan memperlakukan sesama manusia dengan sebagaimana mestinya. Nilai-nilai lain yang terkandung dalam sila kedua ini, yang pertama adalah kita harus mengakui dan memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban yang kita miliki dan orang lain miliki, tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun golongan tertentu. Lalu yang ketiga, kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling membantu satu sama lain. Lalu untuk nilai selanjutnya, yaitu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar hanya dijunjung tapi juga diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini dimaksud bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu dalam satu ikatan untuk saling menjaga harmonisme dan juga membangun rasa nasionalisme di dalam jiwa kita masing-masing. Persatuan Indonesia ini juga memiliki nilai bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga keharmonisan, beraneka-ragaman budaya dan juga keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, mulai dari budaya, agama, suku, ras, itu semua harus kita jaga agar tidak mudah goyah dan kita bisa tetap harmonis di sepanjang waktu. Nah, contoh-contoh lain dalam perwujudan sila ketiga ini adalah menempatkan kepentingan bersama terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, kita harus menjaga kerukunan bangsa dengan cara mencegah hal-hal negatif yang dapat menghancurkan persatuan seperti isu hoaks, terorisme, SAR, dan juga unsur-unsur yang mengandung provokasi. Lalu yang ketiga, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, walaupun berbeda agama, ras, ataupun suku, kita semua harus bersatu padu untuk menjaga kesulitan dan keharmonisan bangsa Indonesia. Yang terakhir, kita harus bersatu padu dengan semua instrumen yang ada di Indonesia, dan juga kita harus melaksanakan persatuan itu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nilai yang keempat yaitu
nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud dari sila ini merupakan kita suatu pemerintahan di Indonesia itu diatur oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemerintahan tersebut harus dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan juga nanti hasilnya akan dirasakan sendiri oleh kita masing-masing. Lalu nilai-nilai lain dalam sila keempat, yaitu yang pertama, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki dan mempunyai kedudukan hak yang sama di depan hukum. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat saat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah harus dilakukan secara mufakat dengan rasa kekeluargaan. Dan yang terakhir ada nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat yang Indonesia secara adil dan juga makmur. Nilai-nilai lainnya yang terkandung dalam sila kelima, yaitu yang pertama adalah kita harus mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Yang kedua, kita harus mengambil dan juga mengembangkan sikap adil di dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, kita harus berperilaku secara adil di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara tiap masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan cakupan dari nilai norma, moral, dan juga nilai umum yang diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut sehingga moral dan perilaku masyarakat dapat berjalan sesuai dengan aturan dan juga harmonis. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan secara tidak langsung dapat mengurangi hal-hal negatif seperti kriminalitas dan juga isu-isu terorisme. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun hal yang dapat menyinggung para penonton.